Saya akan menjawab halaman 124 bagian A, B, dan C. Langsung saja kita ke pertanyaan pertama, yaitu A. Apa manfaat alam bagi hidup manusia? Menurut saya, manfaat alam bagi hidup manusia berdasarkan dari dokumen Ensilik Laudato Si ARF 84 dan 85, yaitu alam bagi hidup manusia tidak sekedar untuk tempat tinggal atau tempat untuk berlangsungkan kehidupannya. Namun, alam menyediakan sarana dan kebutuhan manusia dalam menjaga keberlangsungan hidupnya, dan hidup manusia sangat bergantung dengan alam. Nah, saya akan menjawab pertanyaan kedua dari halaman 124 bagian B, yaitu bagaimana kondisi alam sekarang? Menurut saya, kondisi alam sekarang saat ini kenyataannya masih banyak perilaku manusia yang menyebabkan alam menjadi rusak. Misalnya, penebangan pohon yang terus-menerus hingga tidak terkendali untuk kepentingan industri. Penebangan hutan mangrove yang terus-menerus yang merusak ekosistem pantai dan menyebabkan punahnya flora dan fauna serta kehidupan masyarakat sekitar. Pencemaran sungai dan pembuangan sampah limbah pabrik dan pemakaian obat-obatan kimia dalam bidang pertanian untuk menggenjot produktivitas justru dapat merusak kesuburan tanah dalam jangka panjang. Dan pertanyaan ketiga dari halaman 124, yaitu apa penyebab terjadinya kerusakan alam? Kerusakan alam dapat terjadi akibat penebangan pohon sembarangan, penyebaran sungai, pembuangan sampah rumah atau limbah secara sembarangan. Halaman 126 bagian A. Apa pesan yang hendak disampaikan dalam ensiklik Laudato Si 84 dan 85 terkait dengan usaha menjalin keharmonisan atau persahabatan dengan alam? Jawaban menurut saya yaitu manusia adalah gambar Allah. Kita harus selalu ingat bahwa setiap makhluk memiliki fungsi sendiri dan tidak ada satupun yang berlebihan. Seluruh alam semesta adalah bahasa cinta Allah. Kasih sayangnya tak terbatas bagi kita. Tanah, air, gunung, semuanya ibarat belayan Allah. Banyak sekali makhluk yang ada di alam semesta. Para uskup Kanada dengan tepat menggarisbawahi bahwa tiada makhluk yang dikecualikan dari pernyataan diri Allah itu. Dari pemandangan paling luas sampai ke bentuk kehidupan terkecil, alam adalah sumber ketakjuban dan kekaguman yang terus-menerus. Menatap alam memungkinkan kita untuk menemukan dalam segala hal suatu ajaran yang ingin disampaikan Allah pada kita. Kita belajar untuk melihat diri kita sendiri dalam hubungan kita dengan makhluk lain. Bagian B. Apa yang menjadi tugas manusia terhadap alam menurut kitab Kejadian 1 bagian 26 sampai 28 tersebut? Jawabannya yaitu beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang melayap di bumi. Sekian jawaban dari saya. Oke, saya akan mengerjakan dan menjawab soal C dan D. Soal yang C, apakah manusia memiliki sifat keterbatasan atau mutlak? Jawabannya keterbatasan. Seperti keterbatasan pengetahuan yang tidak lengkap, dan keterbatasan teknologi. Kedua, keterbatasan kemampuan, seperti keterbatasan fisik ataupun keterbatasan sumber daya alam. Ketergantungan pada alam, seperti ketergantungan pada sumber daya alam. Dan moral, tanggung jawab moral, dan seperti tanggung jawab pada generasi yang akan mendatang. Tanggung jawab terhadap keragaman budaya. Apa usaha yang akan kalian lakukan untuk menciptakan menjalin hubungan yang harmonis dengan alam? Seperti mengurangi penggunaan sumber daya alam, melestarikan keanekaragaman hayati, mengurangi polusi, mengelola sampah dengan bijak, meningkatkan kesadaran lingkungan, mengembangkan gaya hidup yang berkelanjutan. Selamat pagi teman-teman, saya mau bikin tugas video agama. Bagaimana cara mendatanya jawaban dengan
Di antara membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik, melakukannya hijauan, menghemat penggunaan air, dan listrik tidak mengurangi, menghemat bahan bakar kendaraan motor agar tidak terjadi polusi yang berlebihan. Terima kasih.